Bebas, bebas. Langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan tugas dari sistem kontrol fusi, tugas kedua kelompok yang berjudul sistem inferensi fusi, yang beranggotakan saya Afif Furqon, yang dua ada Raffi Raden, Asyam Rapi, dan Faiz. Metode Tsukamoto, presentasi ini akan mengupas tentang inferensi fusi FIS dengan fokus metode Tsukamoto. Logika fusi menawarkan pendekatan sistematis untuk menangani ketidakpastian dalam data dan telah terbukti sangat efektif dalam berbagai aplikasi kontrol dan pengambilan keputusan. Kita akan melihat bagaimana metode ini menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memetakan input yang tidak tepat ke output yang tepat, menjadi elemen kunci dalam banyak sistem cerdas di industri dan kecerdasan buatan. Lalu apa itu logika fusi? Logika fusi yang diperkenalkan oleh Lotfi Azhari pada tahun 1965 adalah perluasan dari logika boolean tradisional, berbeda dengan logika klasik yang hanya menggunakan nilai 0 atau 1. Logika fusi memungkinkan derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Ini memungkinkan representasi konsep linguistik yang lebih natural seperti tinggi, sedang, atau rendah secara efektif mengatasi ambiguitas dan ketidakpastian yang melekat pada dunia nyata. Konsep ini menjadi dasar penting bagi pengembangan dalam sistem inferensi fusi. Oke, next. Sistem inferensi fusi atau FIS yaitu kerangka komputasi memanfaatkan prinsip-prinsip logika fusi yang memetakan input crisp nilai pasti ke output crisp lainnya. Proses ini dilakukan melalui rangkaian aturan if-then yang telah ditentukan sebelumnya. 3 jenis utama FIS yang banyak digunakan adalah Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto, masing-masing dari karakteristik unik dalam proses inferensi dan diversifikasi. FIS banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem kontrol otomatis hingga klasifikasi data dan prediksi dalam bidang kecerdasan buatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada komponen utama FIS. Sistem inferensi fusi terdiri dari 4 komponen inti yang bekerja sama untuk memproses informasi. Pertama, fusifikasi mengubah input numerik yang tepat menjadi derajat keanggotaan fusi. Selanjutnya, basis pengetahuan menyimpan aturan-aturan if-then yang mendefinisikan perilaku sistem. Mesin inferensi kemudian menerapkan aturan-aturan ini pada input fusi untuk menghasilkan output fusi. Terakhir, difusifikasi mengubah output fusi kembali menjadi nilai numerik yang dapat digunakan dalam aplikasi dunia nyata. Setiap komponen memiliki peran krusial dalam operasi sistem. Yang pertama, fusifikasi yaitu mengubah input crisp atau numerik menjadi nilai fusi, menentukan derajat keanggotaan pada impunan fusi. Lalu ada basis pengetahuan atau aturan. Kumpulan aturan if-then yang dibangun oleh pakar, contoh if suhu panas dan kipas cepat. Mesin inferensi menerapkan aturan fusi ke input fusi, menghasilkan output dalam bentuk himpunan fusi. Lalu ada diversifikasi itu mengubah output fusi kembali menjadi nilai crisp atau numerik. Itu memungkinkan penggunaan output dalam aplikasi praktis. Selanjutnya ada pengenalan metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto adalah salah satu teknik diversifikasi yang digunakan dalam sistem inferensi fusi. Dikenal karena pendekatannya yang unik dan efisien. Ciri khas metode ini adalah bahwa setiap konsekuen atau bagian dari suatu aturan direpresentasikan oleh fungsi keanggotaan yang bersifat monoton, baik naik maupun turun. Hal ini memungkinkan output crisp atau ZIM dihasilkan secara langsung dari setiap aturan yang aktif. Keunggulan utamanya terletak pada efisiensinya, karena fusifikasi tidak menggunakan perhitungan sentroid atau area, melainkan berbasis pada perhitungan langsung yang lebih sederhana dan cepat. Yang pertama itu ada fungsi monoton, yaitu setiap konsekuen aturan harus memiliki fungsi keanggotaan monoton, naik atau turun. Yang kedua itu ada output crisp langsung, yaitu setiap aturan menghasilkan satu nilai crisp atau ZT secara langsung. Yang ketiga diversifikasi efisien, itu tidak memerlukan perhitungan area atau sentroid, lebih cepat secara komputasi. Selanjutnya ada langkah metode Tsukamoto. Yang pertama itu ada fusifikasi dan aktivasi aturan. Langkah pertama dalam metode Tsukamoto adalah fusifikasi, di mana setiap input crisp diubah menjadi nilai fusi atau derajat keanggotaan. Misalnya jika suhu adalah 28 derajat Celcius, sistem akan menghitung seberapa sedang
0,6 dan seberapa panas 0,4. Suhu tersebut berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Setelah fusifikasi, dilakukan aplikasi operator fusi untuk menentukan tingkat aktivasi atau predikat dari setiap aturan. Jika aturan menggunakan operator N, tingkat aktivasi diambil dari nilai minimum derajat keanggotaan anteseden. Sedangkan untuk operator OR, diambil nilai maksimumnya. Ini menentukan seberapa kuat sebuah aturan aktif dalam sistem. Yang pertama, fusifikasi input. Ubah input CRISP jadi derajat keanggotaan pada himpunan fusi yang relevan. Contohnya suhu 28 derajat Celcius, mu sedang 28 sama dengan 0,6, mu panas 28 sama dengan 0,4. Aplikasi operator fusi atau predikat menentukan tingkat aktivitas setiap aturan berdasarkan operator logika di antesedennya. Operator N ambil nilai minimum dari derajat keanggotaan anteseden. Operator OR nilai ambil maksimum dari derajat keanggotaan anteseden. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raden. Baik, di sini ada langkah metode Tsukamoto, implikasi dan output CRISP aturan. Setelah tingkat aktivasi atau predikat setiap aturan ditentukan, langkah selanjutnya adalah implikasi. Dalam tahap ini, sistem akan mencari nilai output CRISP atau Z dari setiap aturan yang aktif. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi keanggotaan konsekuen yang harus bersifat monoton, atau terus naik atau terus turun. Pada fungsi keanggotaan konsekuen tersebut, sistem mencari nilai Z yang memiliki derajat keanggotaan yang sama dengan nilai X predikat aturan. Hasilnya, setiap aturan yang diaktifkan akan menghasilkan suatu nilai CRISP Z yang unik, yang akan digunakan pada tahap diversifikasi berikutnya. Yang dimana implikasi itu tentukan output CRISP Z dari setiap aturan yang aktif, kemudian fungsi keanggotaan monoton itu gunakan fungsi keanggotaan konsekuen yang harus monoton naik atau turun, dan nilai Z peraturan cari Z pada fungsi keanggotaan konsekuen di mana derajat keanggotaannya sama dengan X predikat aturan. Next. Yang ketiga ada langkah Tsukamoto diversifikasi. Langkah terakhir dalam metode Tsukamoto adalah diversifikasi, di mana semua output CRISP yang dihasilkan dari setiap aturan aturan aktif digabungkan. Proses ini melibatkan agregasi output dari semua aturan yang relevan. Kemudian nilai output akhir atau Z dihitung menggunakan rata-rata berbobot. Rumus yang digunakan adalah Z sama dengan sigma XI dikali Z tutup kurung per sigma XI, di mana XI adalah tingkat aktivasi aturan ke I dan Z adalah output CRISP yang dihasilkan dari aturan ke I. Metode ini memastikan bahwa kontribusi setiap aturan proporsional dengan tingkat aktivasinya, menghasilkan suatu nilai CRISP yang menjadi hasil akhir dari sistem interferensi fusi. Agregasi output yang nilai semua output CRISP Z dari aturan-aturan aktif dikumpulkan untuk proses selanjutnya. Diversifikasi nilai output akhir atau Z dihitung menggunakan rata-rata terbobot dari semua Z yang diagregasi dengan rumus Z sigma XI kali ZI per sigma XI AI. X. Keunggulan dan aplikasi metode Tsukamoto. Metode ini menawarkan beberapa keunggulan signifikan. Proses diversifikasinya lebih cepat dan sederhana karena tidak memerlukan perhitungan sentroid atau luas area, menjadikannya lebih efisien secara komputasi dibandingkan metode lain seperti Mamdani. Outputnya juga mudah diinterpretasikan karena berasal langsung dari fungsi keanggotaan. Keunggulan ini membuat metode Tsukamoto sangat relevan untuk berbagai aplikasi praktis. Contohnya termasuk sistem kontrol yang membutuhkan respon cepat seperti pengontrol kecepatan kipas, AC otomatis, hingga sistem pendukung keputusan yang kompleks seperti penentuan kelayakan kredit. Metode ini juga berperan penting dalam robotika, otomasi industri, dan optimasi proses. Yang pertama, karena efisien, diversifikasi cepat, komputasi lebih sederhana tanpa perlu menghitung sentroid.
Yang kedua, interoperabilitas tinggi, output mudah dipahami karena berasal langsung dari fungsi keanggotaan. Yang ketiga, kontrol adaptif, ideal untuk sistem kontrol yang membutuhkan penyesuaian dinamis dan cepat. Yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana secara keseluruhan metode Tsukamoto adalah salah satu pendekatan paling efisien dalam sistem intervensi Fuzzy, khususnya untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan komputasi yang ringan dengan karakteristik uniknya yang menghasilkan output crisp langsung dari fungsi keanggotaan monoton. Metode ini mampu menyediakan solusi cerdas yang akurat untuk sistem berbasis aturan yang beroperasi dalam lingkungan dengan ketidakpastian. Potensi pengembangannya terlihat dari berbagai domain, mulai dari AI hingga otomatis, menunjukkan relevansi dan kelanjutan dalam inovasi teknologi. Utama efisiensi tinggi, ideal untuk aplikasi real-time yang menuntut kecepatan. Yang kedua, solusi cerdas, menangani ketidakpastian dengan pendekatan berbasis aturan yang adaptif. Dan yang ketiga, aplikasi luas terus berkembang di berbagai bidang AI dan otomatisasi. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Apip.